Shalom. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Gracia Pelo. Ini pertama kali saya diundang berkhotbah di tempat ini, tapi saya bukan yang pertama kali ke sini. Karena beberapa tahun yang lalu saya diundang ngomong di ruang atas kalau nggak salah ya, tentang apologetika. Waktu itu ya saya belum tampil di YouTube, belum banyak dikenal orang. Jadi ini yang kedua kali ya. Bahkan ada jemaat di sini yang bernempel ke saya untuk belajar apologetika. Anaknya smart, aktif, namanya Gilbert. Ada yang kenal? Kenal ya, Gilbert Pratama. Oke. Saya akan menyampaikan firman. Temanya adalah dia yang disalibkan adalah Kristus. Kalau saya khotbah, saya selalu cirinya bukan only preaching but teaching. Anggap ya. Saya kalau diminta berkhotbah, cirinya saya bukan preach only tapi teach. Oke. Oke, saudara-saudara, di dalam Alkitab, kalau kita ngomong tentang Mesias di dalam perjanjian lama itu ada banyak. Iki saya yang gaptek atau gimana ya? Halo? Tolong? Atau dibantu dari sana ya? Oke, main. Oke, lanjut. Ada banyak yang disebut Mesias. Orang Kristen hanya memaknai Mesias satu orang, enggak. Kalau kita lihat Alkitab secara utuh, Mesias di dalam perjanjian lama itu ada banyak. Karena arti kata Mesias itu orang yang diurapi. Apakah dia imam? Semua imam itu Mesias. Raja, orang-orang terkenal itu diurapi Tuhan. Itu Mesias. Contoh, mari kita buka Imamat pasal 4 ayat yang ketiga. Di dalam Imamat pasal ketiga dikatakan, maka jikalau orang yang berbuat dosa itu imam yang diurapi. Perhatikan, kalau yang berbuat dosa itu imam, kalimat berikutnya apa? Yang diurapi. Sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang diperbuatnya itu seekor lembu jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Lanjut, kita lihat bahasa Ibraninya. Im hakohen hamashiha yahate yaheta. Im, jika. Hakohen, kohen bahasa Ibrani artinya the priest. Imam itu, kohen bahasa Ibrani itu imam, tapi kalau bahasa Arab kahin itu bukan imam, tapi dukun. Tetapi the priest, jika imam itu hamashiha, imam yang diurapi itu Mesias, hamashiha, yaheta, berbuat banyak dosa.
Jadi imam itu Mesias. Dalam konteks ini imam bisa buat banyak dosa. Oke, lanjut lagi. Keluarkan satu-satu ya. Oke. Di dalam 1 Samuel 12 ayat 3. Kita buka 1 Samuel 12 ayat 3. Di sini aku berdiri. Ini Samuel ngomong mau pamitan, dia kumpulkan orang Israel, terus dia ngomong, di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku. Ayo, siapa yang mau menuduh aku maju di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Ayo, kalau ada yang mau mencemooh, menuduh, melontarkan tuduhan, maju sekarang. Tak enteni. Di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah aku menerima sogok sehingga aku harus menutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ada kata di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Siapa ya orang yang diurapi yang disebut Samuel? Ayo mau nuduh aku, nuduh sekarang. Kalau aku ada salah ngomong sekarang di hadapan Tuhan, di hadapan semua orang, di hadapan orang yang diurapinya. Lanjut. Hineni, disinilah anu bigedet Adonai. Di sini aku berdiri. Siapa yang menuduh aku ngomong di hadapan Adonai, di hadapan Tuhan. Wa gedet Mesiho, di hadapan dia yang diurapi Tuhan. Dia yang diurapi Tuhan dalam ayat ini itu Saul. Karena Saul adalah raja Israel yang diurapi oleh Samuel. Jadi dia panggil Saul, dia kumpulkan orang-orang Israel dan dia pamitan. Sebelum pamitan dia minta dikoreksi. Kalau aku melakukan kesalahan, aku meras orang, aku terima sokan, ngomong saya kita enteni. Di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapi. Ya, Mesias ada banyak. Lanjut. Daud Mesias. Harun, stop, jangan semua satu. Daud Mesias, Harun, anak-anaknya, semua yang diurapi Tuhan, semua imam itu Mesias. Tapi dari semua banyak Mesias-Mesias yang ada di dalam perjanjian lama, ada nubuatan mesianik. Tuhan memberikan sebuah nubuat bahwa akan hadir seorang Mesias yang khusus. Dia bukan imam seperti kebanyakan, bukan raja. Dia adalah sosok yang kudus. Dan ciri-ciri tentang Hamasyiah, tentang Mesias itu sangat spesifik. Lanjut. Banyak Mesias, tapi nubuatan pengharapan Yudaisme tentang datangnya Mesias itu tidak banyak. Hanya satu orang dia, dan dia sangat spesifik. Lanjut. Ini menjadi yang pengharapan semua orang Ibrani, baik ya Ibrani kuno sampai Ibrani modern. Sangat mengenal dan sangat memahami, menanti-nanti tentang datangnya Mesias. Lanjut. Saudara-saudara, nubuatan tentang Mesias di dalam Alkitab itu adalah nubuat pertama yang diucapkan Allah di Taman Eden. Di saat manusia berbuat dosa, waduh aku berbuat dosa, ayo menghadap Allah, ngaku yuk, Tuhan aku tadi berbuat dosa, gitu? Enggak kan? Dia buat dosa, sadar, malu, sembunyi. Ditunggu-tunggu sama Tuhan, dia enggak ngaku-ngaku, Tuhan yang cari. Ini ciri-ciri sifat Allah. Kalau ada yang buat dosa, kalau dia enggak datang, ditunggu-tunggu enggak datang, Tuhan akan cari. Adam, di mana kamu? Di sini. Nyapa sing iden, metu ta? Isin aku, ya kan? Aku telanjang.
Kamu telanjang. Siapa yang bilang kamu telanjang? Kamu tahu dari mana? Kamu berbuat dosa kan? Di Kejadian pasal 3 Tuhan tegur dan Tuhan kasih hukuman karena Allah itu adil. Barang siapa yang berbuat dosa, dia harus menerima hukuman dan sanksi. Kamu akan capek-capek cari makan, nggak bisa nyaman seperti di Taman Eden. Kamu akan sakit melahirkan, sakit bersalin. Kamu ular, kamu akan makan debu tanah seumur hidupmu. Setiap kali ada dosa selalu ada sanksi karena Allah itu adil. Tidak pernah dan tidak mungkin orang yang berbuat dosa Tuhan tidak hukum. Tetapi karena Allah itu juga kasih, begitu yang dia ciptakannya ini, manusia yang dia sayang, yang dia ciptakan ini berbuat dosa, hati bapaknya hancur. Duh, kamu ini, aku tidak bisa menjilat ludahku. Siapa yang makan, siapa yang berdosa, upah dosa adalah kamu pasti mati, nak. Dan aku sudah tahu tidak mungkin akan ada manusia yang bisa menyelesaikan dosa-dosanya. Masih oke jungkir walik, kepala di bawah, wis gak karo gulung kumeng, gak bakal kamu bisa selesaikan dosa yang kamu perbuat. Oleh karena itu di Kejadian 3 ayat 15 setelah Tuhan marah dan memberi sanksi, cintanya Allah itu muncul. Sekalipun kamu yang berbuat dosa, harusnya kamu yang bertanggung jawab. Aku penciptamu, aku sayang kamu. Nubuat yang keluar dari mulut Allah pertama kali itu datangnya Mesias. Kejadian 3 ayat 15, tolong, ada nggak satu orang yang bisa membacakan dari jemaat? Kejadian 3 ayat 15. Atau saya aja yang bacakan ya. Tuhan mengatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu perempuan, di dalam bahasa Alkitab itu kamunya itu perempuan, dan keturunannya, itu ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini. Keturunannya perempuan ini, dan keturunannya. Keturunannya, dia perempuan akan meremukkan kepalamu. Dan engkau, ular, akan meremukkan tumitnya. Tuhan ngomong, akan muncul suatu saat nanti, manusia bukan benih laki-laki, bukan bin ayah, kayak misalnya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah anaknya bin Mas'ud, anak bapaknya Mas'ud kan. Akan datang perempuan, seorang manusia bin ibu, keturunan perempuan bukan keturunan ayah. Dan jika seorang ini keturunan ibu bukan keturunan ayah akan lahir, muncul di dunia, dia akan remukkan kepalamu, ular. Tapi ular kamu akan remukkan tumitnya. Semua orang Kristen meyakini ini adalah Yesus. Yaitu memang ini penjelasan yang umum di sekolah teologi. Tapi saya akan tunjukkan, ini Targum Yahudi, ini bukan orang Kristen. Ini yang namanya Targum Neofiti. Di dalam Targum, kalau Anda buka buku-buku Yahudi kuno, Targum itu perjanjian lama yang diterjemahkan oleh rabi-rabi Yahudi kuno dalam bahasa Aramaik. Karena sejak pulang dari Babilonia, zamannya Esra dan seterusnya, orang Yahudi enggak lagi berbicara dalam bahasa Ibrani, tapi berbahasa Aramaik. Oleh karena itu, kita temukan di zaman kuno banyak sekali kitab-kitab suci bukan bahasa Ibrani tapi Targum. Bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Aramaik. Semua Targum, banyak, bukan semua ya, banyak Targum, salah satunya saya bawa ini, menyebutkan dengan jelas kapan ada manusia yang lahir bin ibu bukan bin ayah, dan dia akan injak dan remukkan kepala ular. Dan di saat itu ular akan remukkan tumitnya. Targum Neofiti
mengatakan itu akan terjadi di zaman Raja Mesias. Ini bukan Kristen. Lanjut. Kalau ini Targum Neofiti, saya ambil kutipan dari internet, Targum Yonatan juga mengatakan yang sama. Kejadian 3:15 itu akan terjadi di zaman Raja Mesias. Lanjut, Targum Neofiti, Targum Yonatan, termasuk Talmud. Rabbi Takhuma dalam Talmud, Traktat Midras Rabban 23 mengatakan yang sama. Seorang anak yang lahir dari ibu tanpa benih laki-laki, dia akan menghancurkan kepala ular itu di zaman Raja Mesias. Lanjut. Nah, apa yang ditulis oleh rabi-rabi Yahudi yang di dalam Targum ini juga menjadi imannya orang-orang Kristen. Ini ikon gambarnya Irenaeus, Uskup Lyon. Uskup Lyon itu daerah di Prancis. Dia muridnya Polikarpus dari Smyrna. Polikarpus muridnya langsung Rasul Yohanes. Irenaeus memberikan penjelasan bahwa Kejadian 3 ayat 15 yang tadi kita baca, ini yang disebut proto-evangelion. Nubuat pernyataan tentang kabar baik yang pertama kali. Ingat ya, Tuhan itu luar biasa ya. Begitu manusia jatuh dalam dosa ya dihukum, diberi sanksi, tapi atas kasihnya dia langsung menubuatkan soteriologi. Dia langsung mengucapkan nubuatan untuk menyelamatkan manusia. Karena dia tahu begitu kamu jatuh dalam dosa, dagingmu, badanmu terlalu lemah sampai kamu bisa menyelesaikan dosa-dosa yang kamu perbuat. Oleh karena itu aku akan utus seorang Mesias yang khusus yang akan meremukkan kepala ular. Ini yang disebut proto-evangelion. Kabar baik yang pertama kali. Lanjut. Nubuatan pertama kali Allah menyelamatkan manusia. Sebelum dia bernubuat di nabi-nabi belum. Yang pertama kali dia ucapkan itu cintanya dia nyatakan, aku akan selamatkan kamu. Lanjut. Sejak Allah mengucapkan nubuat bahwa dia akan mengutus penyelamat, juru selamat penebus, Tuhan kasih kesempatan manusia ribuan tahun. Kamu nggak percaya kalau aku akan bisa menyelesaikan dosa-dosamu? Tak kasih kesempatan, silakan kamu coba selesaikan dosa-dosamu sendiri. Kamu yang berbuat kan, ayo tanggung jawab. Adam, Kain, Habil, anak cucunya sampai apa? Henok, Metusala, terus sampai Nuh sampai turun Abraham turun sampai Musa, sampai Samuel, Daud, Soleman. Berapa ribu tahun? Terlalu lama Tuhan kasih kesempatan. Tuhan udah tahu kamu gak akan mampu, tapi dikasih kesempatan jajalan. Setelah ribuan tahun, generasi-generasi, tidak ada satupun yang sanggup menyelesaikan dosa-dosa yang dia lakukan. Oke, sekarang nubuatku akan kugenapi. Kue menengok wae, tak pungkasane. Ngerti bahasa Yunani? Tak pungkasane. Akan aku selesaikan. Kamu tidak mampu? Oke, serahkan ketidakmampuanmu. Aku penciptamu yang akan menyelesaikan. Dan dia kasih nubuatannya sangat-sangat presisi. Banyak Mesias, tapi Mesias yang akan dinubuatkan, Mesias itu satu orang dan sangat-sangat presisi. Saya nggak tampilkan semua karena ini akan memakan banyak waktu. Hanya beberapa nubuatan. Dia pasti lahir di Bethlehem. Lanjut. Mika mengatakan, hai engkau Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum Yehuda,
daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Yang permulaannya dia akan bangkit di suatu masa yang akan datang, dia akan bangkit. Tapi dia permulaannya apa? Sejak dahulu kala akan lahir seseorang yang dia memiliki preeksistensi. Dia khatim, tidak berpermulaan. Makanya pada waktu ada orang Majus dari timur datang, orang Majus itu bukan 3 orang loh ya. Kalau 3 orang lewat Palestina ya gak akan membuat heboh Herodes, tak mungkin. Orang Majus itu raja-raja dari Irak, orang timur, orang raja-raja Arab. Karena dia datang dengan punggawa, dengan tentara-tentara, orang-orang pengawal-pengawalnya. Kedatangan orang Majus ini membuat heboh dan dilaporkan ke Herodes. Sampai Herodes panggil, ada apa sampai orang Majus itu datang dengan pasukan-pasukannya itu? Ada masalah apa? Coba kamu kepingin tahu. Dipanggil, ditanya, oh enggak, kami enggak ada apa-apa kok. Ya wajar lah kok saya bawa pasukan dan orang-orang pengawal-pengawal segini banyak sampai membuat heboh kerajaanmu. Aku cuma kepingin ketemu, mau menemui Raja Israel yang baru lahir. Karena kami sudah lihat ramalan bintangnya di sini. Herodes ngapain? Dia panggil ahli Taurat, di mana? Di mana nubuatan Mesias Raja yang akan lahir itu? Semua ahli Taurat langsung tahu. Ini orang Yahudi bukan orang Kristen. Mesias, Raja Mesias akan lahir di Bethlehem. Oh, silakan Anda cari di Bethlehem, Pak. Kalau udah ketemu laporkan saya ya, Pak. Saya ingin menyembahnya juga. Presisi. Dia lahir di Bethlehem. Lanjut. Dia dari sekian banyak orang Israel, dia hanya lahir dari garis keturunan Daud. Taruh Isai. Isai itu bapaknya Daud. Dari tunas Isai, dari keturunannya garisnya Daud, Isai. Lanjut. Yesaya 11 ayat 10. Maka pada waktu itu tunas, taruh itu tunas. Tunas dari pangkalnya Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa, dan dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Silsilah Yesus baik di Matius maupun Lukas, baik dari garisnya Yusuf ataupun dari garisnya Maria, semua akan mengerucut ke Daud. Yang satu lewat Sulaiman bin Daud, yang satu lewat Nathan bin Daud. 2 orang tua Yesus. Suku Yehuda, keturunan Daud. Lanjut. Ayat 11. Pada waktu itu, saat keturunannya itu muncul, Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk di saat dia lahir untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau laut. Dia lahir untuk menebus seisi dunia. Umatku di Asyur, Mesir, Patros, semua pulau-pulau laut termasuk Indonesia ya, Nusantara kan ya, pulau-pulau laut. Dia akan menebus. Lanjut. Nah, iya Pak. Tapi saya heran Pak, saya ini bingung. Di dalam perjanjian lama semua Alkitab mengatakan kalau orang berbuat dosa seperti tadi yang Bapak baca, Imamat pasal 4 ayat 3, korban untuk menebus salah, menghapus dosa itu kan selalu hewan. Betul? Anda buka
Imamat pasal 4, Imamat pasal 5, Imamat pasal 7, Imamat pasal 11, Imamat pasal 16. Kitab Imamat itu kitab yang penuh dengan aturan-aturan bagaimana melaksanakan korban bakaran, korban penebus salah, korban penghapus dosa. Itu penuh. Imamat pasal 4, Imamat pasal 5, Imamat pasal 7, pasal 11, pasal 16. Tidak pernah ada, Pak, saya ini bingung, manusia menjadi penebus manusia. Ada. Tuhan udah ngomong di Kejadian 3 ayat 15. Seorang manusia bin ibu yang akan menghancurkan kepala ular. Itulah lambang Yesus mengalahkan kuasa iblis, kuasa maut. Dan ular akan meremukkan kakinya saat itu. Itu lambang pengorbanan Yesus, tubuhnya dihancurkan di kayu salib. Apa yang sudah Tuhan ucapkan di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan tegaskan ulang di Yesaya 53 ayat 10. Lanjut. Yuk kita baca. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 53 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesaya 53 ayat 10 ini harus dilihat konteksnya dari Yesaya 52 ayat 13. Ini suatu nubuatan untuk datangnya seorang hamba Tuhan yang suci, yang kudus, yang benar, tapi dia ditentukan untuk menderita. Di ayat 10, Tuhan sudah menetapkan dia, menentukan untuk meremukkan orang yang benar ini. Hamba Tuhan yang suci, yang benar ini akan diremukkan dengan kesakitan. Tidak hanya disiksa. Frase selanjutnya apa? Apabila orang yang benar ini ditindas, diremukkan sampai kesakitan, ia akan menyerahkan dirinya sampai mati sebagai korban penebus salah. Akan datang, katanya Nabi Yesaya, tidak lagi pakai korban daging hewan sapi. Kalau tidak punya uang ya kambing atau domba. Kalau sangat-sangat miskin, korbankan 2 tekukur. Akan datang masanya nggak pakai seperti ini. Yang akan menjadi penebus itu seorang manusia dari keturunan ibu, bukan keturunan ayah. Dia hamba Tuhan yang benar. Dia lahir di Bethlehem, dia keturunan Daud, dia sudah ada sejak permulaan, sebelum dia lahir dia sudah ada, dan dia akan menjadi korban penebus salah. Jadi kalau ada yang mengolok-ngolok, saya kan apologet, mana ada korban manusia, ada lah, ini apa? Loh, apa memang tafsirnya begitu? Lanjut. Oh ya, sebelum saya lanjut ke masalah tafsir, di dalam ayat ini ada semacam terjemahan yang agak mengganggu saya, karena tertulis usianya akan lanjut ya. Kalau Anda membaca ada seorang ini yang akan menjadi korban penebus salah, usianya akan lanjut, imajinasi Bapak Ibu apa? Orang tua ya. Orang tua, jenggotan, rambutnya putih, mak-mak. Tapi kalau kita baca bahasa Ibraninya, imajinasi semacam itu tidak akan muncul. Karena di dalam bahasa Ibraninya tertulis Ya'arik Yamim. Hari-harinya akan panjang sekali. Hari-harinya tak berkesudahan. Bisa nangkep enggak? Kalau saya bacakan bahasa Ibraninya Ya'arik Yamim, hari-harinya tak berkesudahan. Apakah Anda memiliki bayangan yang sama kalau kita membaca terjemahan bahasa Indonesia, usianya akan lanjut?
Beda ya. Yang satu orang tua, yang satu orang sosok abadi. Lanjut. Di dalam tafsir Yahudi, ini ada dua tafsir. Hati-hati kalau kita ngomong tentang Yudaisme. Tafsiran-tafsiran Yahudi kuno, ini contohnya Targum, itu banyak kemiripan dengan doktrin-doktrin Kristen. Tapi begitu Kristen ini muncul dan orang Kristen menyatakan Mesias yang kamu tunggu-tunggu itu Yesus. Dia lahir di Bethlehem, dia akan begini seperti ayat ini, dia akan begini seperti ayat ini. Mazmur 22 ayat 1 pasal digenapi di dalam Yesus. Kemarin saya khotbah di tempat lain, Jumat Agung. Saya kalau Jumat Agung kalau disuruh khotbah itu saya paling mangkel karena saya pasti nggak tahan. Karena saya tahu makna ayat itu, jadi saya mengucapkan, mengkhotbahkan ayat tentang Jumat Agung, itu selalu saya menitikkan air mata. Karena saya dulu itu sebelum saya menjadi hamba Tuhan apologet, hidup saya itu kotor. Saya jahat, kata yang tepat bejat, saya buat susah banyak orang, hidup dari kejahatan. Kalau orang semakin kotor, semakin berdosa, semakin bejat, Tuhan pulihkan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Di saat Jumat Agung dan Hari Paskah, respon pribadi tentang kebaikan Tuhan itu akan berbeda dari orang-orang yang alim. Orang yang alim pun juga berdosa sih, iya. Terima kasih Tuhan telah menebus dosaku. Tapi kalau Anda ketemu mantan penjahat, mantan orang yang gak baik, yang sudah dipertobatkan Tuhan, Jumat Agung respon orang semacam itu terhadap Jumat Agung itu kan berbeda. Di dalam saya lanjutkan, di dalam tafsir-tafsir Yahudi, setelah mereka berkonflik karena kemunculan orang-orang Kristen, Yesaya 53 ditafsirkan berbeda oleh orang-orang rabi-rabi Yahudi yang modern. Rabi-rabi Yahudi yang modern itu mengatakan Yesaya 53 ayat 10 itu bukan sosok Mesias. Kalian keliru, itu lambang untuk umat Israel bangsa keseluruhan. Karena Bani Israel itu yang berabad-abad dari abad ke abad dibenci, dibantai sampai hari ini. Itu bukan manusia, itu bangsa. Ini kan tafsir Yahudi dari Rabi Rasi yang abad terakhir-terakhir ini. Lanjut. Tapi kalau kita membuka tafsir Rabi-Rabi yang lain, yang kuno-kuno, Ibn Ezra, lanjut, kita baca yang terakhir. Dia mengatakan bahwa akan muncul orang tunggal yang diremukkan Tuhan dengan kesakitan, dia tersiksa. Penyiksaannya itu akan berujung sampai maut, sampai dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa. Baca yang terakhir. Yesaya 53 kata rabi-rabi Yahudi kuno yang lain. Itu akan terjadi di zaman Raja Mesias. Jadi kalau kita mau belajar, mempelajari Yudaisme, jangan baca rabi-rabi Yahudi yang terakhir-terakhir modern. Itu anak kecil itu. Kita jauh lebih tua dari orang Yahudi. Kita sudah ada dari abad pertama. Mereka, tafsir-tafsir rabbinik itu muncul setelah zamannya kita. Iman Kristen, doktrin-doktrin Kristen mirip, banyak sekali kemiripan dengan doktrin-doktrin Yahudi kuno sebelum Kristen ada. Jadi kalau kita belajar Yudaisme, belajar dua-duanya. Karena begitu munculnya kekristenan, tafsir-tafsir rabi-rabi Yahudi didesain untuk melawan kekristenan. Oleh karena itu selain dia berbeda dengan tafsirnya orang Kristen, otomatis tafsir-tafsir Yahudi modern berbeda dengan Yahudi-Yahudi yang lebih tua. Nangkep ya? Oke, lanjut. Nah, ini sekte Eseni itu kumpulnya di Qumran. Kita kan sudah pernah dengar ya naskah Laut Mati. Saya nulis buku, saya data tulisan-tulisan sekte Eseni
yang memiliki pandangan persis dengan orang-orang Kristen. Bahwa Mesias dalam pandangan Yahudi, selain kitab-kitab Targum, di Laut Mati, di saat gulungan-gulungan Alkitab ditemukan, sekte Yahudi, sekte Eseni, memiliki ajaran doktrin yang mirip dengan orang Kristen. Bahwa Mesias dalam pandangan kaum Eseni itu ilahi. Dia bukan hanya manusia biasa, dia sosok Mesias yang ilahi. Nih, di dalam naskah Laut Mati, kodenya 4Q. 4Q26 itu maksudnya begini. Naskah itu ditemukan di gua keempat, naskah yang ke-246. Makanya kodenya 4Q26. Kalau peneliti-peneliti naskah Laut Mati masuk suatu gua, ditulis. Ini gua pertama, Q1Q. Begitu dia masuk, ketemu tempayan, dibuka, ada isinya. Dibungkus, ditulis 1Q1. Ketemu serpihan tulisan dikumpulkan 1Q2. Ketemu lagi gulungan 1Q23, seterusnya. Naskah ini ditemukan di gua keempat, naskah ke-246. Bunyinya mirip kitab Lukas. Mata saya ini. Dia, Mesias itu akan disebut anak Allah. Mereka akan memanggilnya anak yang maha tinggi. Ia akan menghakimi bumi dengan kebenaran dan setiap bangsa akan bertalut kepadanya. Ini Yahudi. Lanjut. Ada seorang sarjana yang meneliti khusus tentang ajaran-ajaran Mesias di Qumran yang ditemukan di Gua Qumran dari sekte Eseni. Sekte Eseni mengatakan Mesias itu nabi dan guru. Mesias itu juga seorang imam. Itu ada di dalam dokumen 1Q S9 ayat 11. 1Q SA. Mesias juga akan disebut raja. Itu ada di dalam naskah 4Q 174. Gua keempat, dokumen ke-174. Mesias itu akan sengsara dan menderita. 1QM. Sama kayak tafsirnya Ibn Ezra tentang Yesaya 53 ayat 10 tadi. Mesias itu dia ilahi, dia anak Allah. Itu ditemukan di naskah 4Q252. Gua keempat, naskah ke-252. 4Q521. 4Q26. Saya udah data, saya sudah tulis di dalam buku saya di halaman 210. Macam-macam pandangan Yahudi tentang Mesias. Baik yang mengatakan ini tokoh politik, dia hanya guru, hanya manusia. Termasuk yang seperti ini saya tunjukkan semua. Ada di halaman 210. Dan buku ini ada di bawah, kalau nanti Bapak Ibu setelah kebaktian mau memiliki silakan memiliki. Lanjut. Yesus Mesias. Mesias bisa nabi, bisa imam, bisa raja. Lanjut. Selalu diurapi melalui kepala. Stop. Oh, ala kecepatan, konangan. Yesus kapan diurapi? Konangan, sudah ketahuan, bisa nyuntuh. Yesus Kristus. Kristus kan artinya Mesias. Yesus dialah yang diurapi. Lah, Yesus diurapinya kapan? Siapa yang urapi Yesus? Kok yakin Yesus adalah Kristus? Kok yakin Yesus adalah Hamasyiah? Kok yakin Yesus adalah dia yang diurapi? Diurapi ini kapan? Karena sudah keluar contekannya, saya tidak bisa memberikan tebak-tebakan. Yesus diurapi seorang perempuan yang berdosa. Pada suatu saat Yesus masuk ke rumahnya orang Farisi, namanya Simeon. Di kota itu ada seorang yang seorang pendosa, perempuan berdosa. Dia tahu Yesus ada di rumah orang Farisi yang namanya Simeon. Dia langsung ambil minyak narwastu di dalam buli-buli pualam. Dia masuk, dia di belakang. Dia urapi kepala Yesus.
Setelah itu dia cium kakinya Yesus. Dengan rambutnya dia seka, dia cuci dengan air mata, dengan minyak, kepalanya loh dikasihkan ke Yesus. Kalau Anda berbudaya Ibrani, berbudaya ketimuran, apalagi Anda orang yang mantan bejat, Anda akan bisa membaca ayat ini dan merasakan sesuatu yang berbeda. Perempuan yang berdosa ini itu Maria Magdalena, orang Yahudi. Dibilang Magdalena karena dia beroperasi dari kota Magdala. Magdala itu kota prostitusi di pesisir Galilea. Ini bukan kota Ibrani, bukan kota Yahudi. Dia kota prostitusi. Jadi kalau begitu gajian, orang-orang pemerintahan tentara-tentara minta cuti, pergi melunte di Magdala. Dia tinggal di sana, kerja di sana. Dan orang tahu, makanya begitu dia nangis, rumongso aku iki kotor, bejat. Dia cuci kakinya Yesus, dirasani orang Farisi. Orang ini kalau Nabi pasti dia tahu siapa yang sentuh kakinya itu. Karena orang yang nyentuh kakinya itu orang pendosa. Nah, Yesus sadar, kamu ngerasani Yesus Maha tahu. Dia kasih perumpamaan. Kalau ada dua orang berbuat dosa, kalau ada dua orang berhutang, Simon, aku ingin bertanya kepadamu. Iya Rabi, apa itu? Kalau ada dua orang berhutang, satu 500 dinar, yang satu 50 dinar. Dua-duanya tidak bisa bayar. Kemudian oleh raja dibebaskan dua orang yang berhutang ini. Baik yang 500 dinar maupun yang 50 dinar. Menurutmu Simon, siapa dari antara dua orang ini yang mencintai lebih banyak atas pembebasan utangnya? Ya tentu yang utangnya banyak. Ya kan? Betul katamu. Daud diurapi siapa? Halo? Daud diurapi siapa? Samuel. Dengan jabatannya sebagai hakim, nabi dia urapi. Nah rumangsamu, lagi bahasa Yunani mana? Apa Anda kira Samuel tidak berdosa? Siapa yang mengurapi Harun? Imam besar Harun, Musa. Lah apa Anda kira? Apa rumangsamu Musa randu dosa? Imam-imam dengan pangkat kewibawaannya dia sebagai imam, dia tetap orang yang berdosa, mungkin dosanya sedikit. Tapi dia berdosa. Perempuan yang berdosa yang mengurapi Yesus, dia berdosa, dosanya banyak. Tapi dia datang dengan kerendahan hati, kepalanya dikasih di kakinya Yesus. Dalam adat Yahudi, ini bentuk-bentuk penyesalan dan kerendahan hati yang sangat-sangat. Makanya Yesus kasih perumpamaan ini. Ada dua orang podo-podo duwe utang, satu 50 dinar, satu 500. Dua-duanya punya utang, dua-duanya dalam tanda kutip berdosa dan tidak bisa melaksanakan menebus dosanya. Tapi raja yang baik membebaskan mereka dari hutang. Siapa yang akan berterima kasih? Lebih banyak, yang sangat mencintai. Ya yang 500. Kamu banyak dosanya. Tapi kamu datang dengan hati yang hancur. Sadar buat dosa. Dan kamu merengek-rengek minta ampun. Kepalamu kamu kasih di kakiku. Dosamu diampuni. Ingat ya. Yesus sah menggenapi nubuatan Hamasiha yang mengurapi perempuan berdosa. Lanjut. Anda bisa lihat Yesus diurapi dari kepala di Matius 26 ayat 7. Lanjut. Tapi di kitab Lukas lebih detail, setelah dari belakang diurapi minyak yang dibawa dalam buli-buli pualam, minyak narwastu, minyak wangi yang sangat-sangat mahal. Perempuan itu cium, membasuh dengan air mata dan dengan rambutnya. Lengkap
Semua orang-orang yang diurapi hanya kepala. Yesus lengkap dari kepala sampai kaki plus air mata. Lanjut. Begitu Yesus mati, disalibkan, dan dia bangkit. Yang kamu salibkan adalah Kristus. Tapi Kristus yang ilahi menyatakan dirinya di hadapan murid-muridnya. Ada perubahan cara pandang, pola pikir dan keyakinan mereka berubah drastis. Memang benar di dalam Yohanes 13 ayat 13 Petrus sudah ngaku, engkau adalah guru dan Tuhan. Katakan kepadaku Petrus, menurutmu aku ini siapa? Engkau adalah guru dan Tuhan. Benar katamu, aku guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13, betul? Tapi itu hanya ngomong saat Yesus hebat, bikin macam-macam, diakui. Begitu Yesus hancur-hancuran disabeti sama cambuk, dipentungi, kalau Anda baca detail ya, mukanya ditutup karung, dikeroyok, dipukul. Katakan kepadaku, siapa yang mukul ini? Ayo, kalau kamu anak Allah, pok, ayo siapa sih mukul aku? Ayo. Yang sana, ceprok aku siapa ayo? Ngerti enggak? Selain dipukul sama tangan, dipentungi, ceprak, ayo si mukul lagi apa? Keplak, ayo sebut siapa yang mukul kamu ini? Dengan muka dikurung. Yesus penjut kabeh dan badannya hancur. Begitu dia disalib, kamu muridnya kan? Enggak. Iya, aku sering lihat kamu. Enggak. Mental pecundang, pura-pura enggak kenal. Setelah penyalipan pulang ke Emmaus, mulai. Pues yang ku bangga-banggakan matinya seperti itu. Aduh, pulang. Hancur mental pecundang. Tapi di saat Yesus muncul di tengah-tengah ruangan, di saat murid-muridnya kumpul di suatu ruangan, pintu jendela tertutup. Loh, dari mana kamu masuk kok tiba-tiba ada di sini? Sini, Thomas. Sini yo. Enggak, macam-macam kok nak keplak. Kamu bilang kalau tanganmu enggak mau masukkan ke tanganku yang berlubang paku, kamu enggak percaya aku bangkitkan. Sini yo. Kamu bilang kalau tanganmu enggak kamu masukkan ke lubang di lambungku yang ditikam oleh bayonet Romawi. Bayonet Romawi itu panjangnya sekitar 3 meter. Bayonetnya tok itu 75 meter, 75 cm. Itu dihantamkan di pinggang. Disogrok jegrek, sekali nyogrok jegrek. Begitu 75 cm bayonet masuk, ditarik, maka keluarlah air dan darah dari lambung Yesus. Mustahil orang yang mengalami penyalipan seperti Yesus sampai ditusuk tombak dengan bayonet Romawi bisa hidup. Ini loh, masuk tanganmu. Thomas langsung bersujud berseru apa? Yohanes 20 ayat 28, saya minta Bapak Ibu membacakan bersama-sama. Yohanes 20 ayat 28. Oke, 1, 2, 3. Ya Tuhanku, ya Allahku. Di saat Yesus bangkit dari kematian, dia buktikan aku mengalahkan maut. Kamu semua tidak akan mungkin bisa menang atas maut. Maut tak permainkan, maut tunduk di bawah tanganku. Begitu Thomas melihat dia yang tidak berkematian, yang menaklukkan maut, sebagai orang Yahudi yang didoktrinkan doktrin Yahudi monoteismenya kuat. Ho kuriosmo, ya Tuhanku, ya kuriosku. Ho theosmo, ya theosku. Lengkap kurios dan theos. Anggap Mesias yang disalib adalah Mesias yang ilahi. Dia adalah firman yang menjadi manusia, dan firman Allah itu adalah Allah. Pada mulanya anarki. Pada mulanya adalah firman, anarki and hologos. Logos sudah ada sejak Pak Khadim, sejak tidak berawal, sejak kekal. Firman bersama-sama dengan Allah. Kai hologos
and proston theon. Dan firman adalah Allah. Kai theos and hologos. Dan Allah lah firman itu. Amin. Lanjut, sudah mau terakhir. Kenapa sampai Tuhan datang menyelesaikan yang kita tidak bisa kita lakukan? Itu karena cinta. Allah tidak bisa tidak menghukum dosa karena Dia adil. Jadi sekalipun kita orang Kristen, anak Tuhan, beribadah di GKKAI, Anda berbuat dosa, kamu pasti dapat sanksi. Tapi ingat, Allah itu kasih. Dia berikan anaknya yang tunggal untuk membasuh dosa-dosamu. Kita tidak bisa membereskan dan menebus dosa kita dengan uang sebanyak apapun. Hanya darah Yesus. Amin. Lanjut. Lanjut. Oleh karena itu kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, itu lebih enak kalau kita bacanya mundur. Dari penyalipan baru kita bisa ngerti kekuatan ungkapan Yohanes 3 ayat 16. Kita belum hadir. Sejak di Taman Eden, Tuhan sudah ucapkan nubuatan, aku akan selamatkan kamu. Kamu gak akan mampu. Wis salah, aku yang akan turun tangan, akan kuutus anakku yang tunggal. Anak yang tunggal itu artinya firman Allah. Seringkali orang bingung, anak yang tunggal itu artinya apa? Anak yang tunggal itu firman Allah. Coba kita buka Yohanes pasal 1 ayat 14. Tolong satu orang dari jemaat membacakan Yohanes pasal 1 ayat 14 dengan lantang. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia, betul? Kita udah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak tunggal Bapa. Jadi anak tunggal Bapa itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi kata anak tunggal itu artinya sang firman. Jadi karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, Ia mengurniakan anaknya yang tunggal. Dia mengutus firman-Nya untuk berinkarnasi demi selamatkan kita. Amin. Lanjut. Lanjut. Dia datang pada miliknya sendiri, tetapi miliknya sendiri tidak mengenal Dia. Yohanes pasal 1 ayat 11. Lanjut. Lanjut. Ingat, penebus kita adalah Kristus. Yesaya 53 ayat 10. Akan datang Mesias, hamba Tuhan yang menderita. Dia memang diremukan dengan kesakitan. Kalau ini Jumat Agung, Anda tahu kan kalau Yesus dicabik-cabik, Dia disabet bukan dengan pecutnya warok yang bunyinya menggelegar, cetor gitu. Dia diselabet sama flagrum. Flagrum itu cambuk dengan 13 untaian dari kulit sapi atau kulit kebo lah, kulit sapi. 13 untaian, di ujungnya ada bandul, ada paku, ada taring, ada uang, ada kail. Ini cambuk yang didesain untuk menyiksa orang. Bukan kayak orang kalau orang joget-joget apa orang bantengan atau apa reok itu, karapan sapi atau apa namanya? Kuda lumping. Kan cuma satu tali kan? Disabetnya bunyinya besar. Flagrum itu tidak ada bunyinya. Tapi ini desainnya untuk menyiksa. Kamu kok diikat terus disabet sama flagrum, jebret. 13 untai dengan bandul, paku, taring, uang, kail. Tidak mati, tidak ada bunyinya, jebret. Tapi semua bandul-bandul itu akan mencapik-capik semua badanmu. Saya udah tahu ini lama, sebelum Mel Gibson bikin film. Jadi pada waktu filmnya The Passion of Jesus Christ, waktu itu saya masih jadi wartawan, saya dapat rumah dinas di apartemen Pecenongan, di belakangnya Istana Merdeka itu ada jalan Pecenongan. Saya tinggal di apartemen Reptop.
Saya nonton putar DVD The Passion of Jesus Christ. Begitu saya lihat Mel Gibson menggambarkan Yesus disabet sama flagrum. Waktu saya baca dulu tentang flagrum ini, belum ada film ini. Saya membaca itu berbes mili. Wih, kejemnya. Yesusku disabet dengan ini. Nah, waktu saya nonton film itu, ini visualisasi menguatkan bayangan yang pernah saya baca, Yesus disabet flagrum. Mata saya itu mancur kayak Doraemon kalau nangis tuh, mancur cur. Film Doraemon kalau ada yang nangis kan air matanya kayak mancur kan. Saya bolak-balik ke kamar mandi, saya cuci muka, air mata mengalir. Dia diremukan atas ketentuan Allah dengan kesakitan. Badannya dicapik-capik. Kepalanya benjut, dipukuli. Dikasih mahkota duri dengan badannya sudah tidak karu-karuan. Dipaku. Terakhir ditombak sama bayonet. Amin. Lanjut. Dia datang hanya untuk niatnya. Aku mau nebus umatku. Karena aku tahu kamu nggak akan pernah sanggup. Kalau surga tidak intervensi mengambil yang di dunia, dunia tidak akan mungkin sampai kepada surga. Aku sing ngalah. Iki dalam bahasa Jawanya itu bab anak pola bapak keprada. Kita ini anak-anak yang buat masalah. Bapak kita yang tidak tahu menau, tapi karena dia bapak kita, orang tua kita, dia yang pusing dan dia ingin menyelesaikan masalah yang dibuat oleh anak-anaknya. Hanya gambaran Allah yang penuh kasih ini hanya ada di dalam ajaran Kristen. Agama lain tidak ada gambaran seperti ini. Kamu buat dosa, urus-urusan dewi karepmu. Beres, masuk surga, tidak bisa menyelesaikan dosa, masuk neraka. Pencipta dari agama-agama lain tidak pernah memberikan gambaran seperti Tuhan kita. Hanya satu-satunya Tuhan yang penuh kasih, dia tunjukkan konsistensi dari Taman Eden di zaman Yesus sampai hari ini hanya ada di dalam Yesus. Amin. Dan Yesus sudah buktikan bahwa dia bukan manusia. Stempelnya di saat dia bangkit. Oleh karena itu setelah Yesus bangkit, Thomas mengaku, ya Tuhanku, ho kurios mau, ho theos mau. Thomas menjadi penginjil yang tidak kenal takut. Dia mati di India di sekitar tahun 50-55, ditombak dengan 3 tombak. Jadi ditancepin 3 tombak, dibiarkan sampai mati. Markus, dialah orang yang lari telanjang di Taman Getsemani. Yesus kan ditangkap toh. Ada seorang pemuda yang ditarik pakaiannya, dilepaskan jubahnya, akhirnya ya dia mudo. Ya memang zaman itu kan nggak ada sempak ya kan. Jadi kalau jubahnya orang laki dicopot gini, ya blejet, ya kan. Orang yang lari telanjang itu adalah Markus. Kalau kita buka bukunya bapak-bapak gereja, itu Markus sendiri. Dia pengecut lari telanjang di Taman Getsemani. Tapi setelah Yesus bangkit dari maut, Markus menginjil ke Alexandria. Dia mati diseret kuda 2 hari. Dilewatkan pasir batu, hari pertama jam 6 sore selesai, badannya keseret luka-luka. Hari kedua dia diikat kuda, diseret sampai mati. Petrus nyangkal Yesus. Tapi begitu Yesus bangkit dari maut, patenan aku ora wedi, aku sudah tahu siapa Tuhanku yang mengasihi aku. Dia disalib dengan kepala terbalik. Dia disalib matinya pelan-pelan, karena tubuh ini kan kepala di atas, kaki di bawah. Ini dibalik. Tekanan darah kerasnya kan ke kaki toh. Dia disalib sampai kepalanya pendarahan, stroke sampai pecah. Ini mati perlahan-lahan. Paulus disembelih, dipenggal di hari yang sama. Siapa lagi? Bartolomeus mati di Irak. Semua murid-murid Yesus pasca kebangkitan, aku tahu siapa yang aku percaya. Aku tahu siapa yang aku percaya. Dia yang mengalahkan maut, yang menebus aku. Amin. Mari kita berdoa.